Mas Ardi, ada tips nggak buat kawan-kawan yang mau beli mobil dengan teknologi masih karburator? Ya, teknologi karburator tentunya yang diperhatikan adalah pertama, Mas, kalau paling parah, ini kita beli mobil bekas karbu. Ini sudah nggak layak lagi nih. ya ganti. Berapa rupiah itu? Oke. Kami tim AHA Motor Jogja dan juga tim AHApedia mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum Mas Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan juga Sobat AHApedia. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah Mas Ardi. Ini kita lagi melihat kawan-kawan mengerjakan sesuatu Mas Ardi. Apa ini Mas Ardi? Pak, ini beda dari yang biasa kita bahas, Pak. Oh iya. Kita biasa membahas injeksi ya. Untuk yang ini adalah tipe karburator, Pak. Karburator. Jadi untuk supply bahan bakar ke dalam mesin itu untuk saat ini memang ada beberapa ini, Pak. Model. Pertama tergantung dari komponen yang ini, Pak, yang digunakan untuk mensuplai bahan bakar. Jadi kita sudah sering membahas ya, syarat terjadinya pembakaran di mesin itu ada 3. Ya. Pertama kompresinya, Kompresi. kedua campuran bahan bakar, dan udara. Yang ketiga pengapian. Pengapian. Nah, campuran bahan bakar dan udara ini ada yang mensuplai bahan bakarnya, ada yang menggunakan injeksi yang sering kita bahas, ada injektor seperti itu. Nah, kalau injektor kan yang memicu itu adalah ECU. Itu berdasarkan timing yang dari ini, Pak, ya, dari mesin ya, sensor yang ada di mesin. Nah, itu timingnya berapa, kemudian pembukanya berapa lama, itu diatur oleh ECU. Misalnya sepersekian detik untuk pembukaan injektornya. Nah, itu yang menjadikan dia nyemprot itu adalah pompa bensinnya karena ada tekanan. Makanya syaratnya tekanan itu ada minimal 3 bar. Nah, kalau untuk yang ini, karburator ini, dia tergantung dari kevakuman di manifold, Pak. Jadi dia nyemprotnya bahan bakar itu, kalau dia semakin besar di area manifold sini terjadi kevakuman, maka akan semakin banyak aliran udara di dalam ruang karbu, sehingga di sana ada yang namanya pelunyar. Itu dia yang akan, karena ada kevakuman di area ujung pelunyar, maka dia akan semakin banyak debitnya untuk menyemprot bahan bakar. Nah, berarti udara yang kebuka tadi itu dibuka oleh apa, Mas? Nah, itu namanya throttle, Pak. Nah, jadi di sana tetap kayak ada, kalau injeksi kan ada throttle-nya juga. Benar. Buka nutup. Ini pun juga ada throttle-nya itu terhubung ke ya. Gimana? Terhubung kemana itu throttle untuk itu buka ada sling, Pak. Jadi kalau untuk di area sini ada sling. Nah, ini. Ini. Ya, ini itu berarti yang ke gas berarti? Terhubung ke pedal. Kedipan mata. Terhubung ke pedal gas, Pak. Kalau kedipan mata nanti ya, teknologi 2020. Jadi terhubung dengan ini, Pak, pedal gas. Jadi semakin dalam kita menginjak gas, maka dia akan semakin terbuka lebar untuk skep atau throttle-nya. Jadi di dalam sana ada dua throttle, Pak. Jadi ada primer, ada sekunder throttle. Nah, apabila dia primernya udah buka, nanti yang sekunder juga akan ikut terbuka seperti itu. Nah, sehingga diharapkan kalau dua-duanya ini tadi dia terbuka, maka aliran bahan bakarnya akan semakin banyak. Karena memang dia udaranya cepat. Karena jadi seperti model sedot menyedot ya, Mas? Ya, betul, kevakuman, Pak. Vakum ya. Tapi di sana harus ada setelannya. Jadi bukan serta-merta nggak di setel. Jadi berapa debitnya dan berapa yang harus disemprotkan. Tapi yang nyemprotkan itu kan berdasarkan tadi kevakuman sekali lagi. Nah, ini Pak Taufik, apabila dia salah satu skepnya dia macet, maka ini menjadi masalah di power atau tenaga. Nah, kayak gitu, misalnya primernya dia bagus bukanya, tapi sekundernya dia macet, maka di RPM tinggi seperti kita ngebut, buka throttle full atau jalan nanjak, itu dia menjadi berbet ya. Menjadi berbet atau menjadi lost power. Seperti itu, Pak. Makanya untuk karbu-karbu seperti ini sebenarnya untuk maintenance-nya lebih rumit dibandingkan yang injeksi. Iya ya? Iya, makanya saya senang injeksi, Pak. Tapi kan mobil-mobil seperti ini kan masih banyak, Mas. Ya, dipakai oleh customer, konsumen ya. Nah, pengguna. Nah, terus apakah spare part untuk memperbaiki atau maintenance ini masih ada, Mas? Ya, tentu. Kalau untuk karburator tentu masih ada spare part ya, Pak. Meskipun mobil ini usianya
dibilang ini 2003 ya, sampai dengan sekarang mungkin 19 tahun. Karena 2022 kayak gitu. Nah, itu kalau untuk spare part sih dibilang masih ada, hanya saja beberapa item part memang sudah end of production. Sehingga harus dilakukan bandrek. Iya. Atau kanibal juga kali. Kanibal. Satu dari spare part copotannya. Oke. Terus Mas, ini kalau kita bandingkan dengan teknologi injeksi, Mas sendiri lebih memilih mana, Mas? Injeksi atau karbu ini? Ya, kalau untuk teknologi tentu tadi seperti saya bilang, Pak, saya senang injeksi karena pertama nggak ribet. Yang kedua, untuk spare partnya lebih banyak. Karena memang mobil-mobil sekarang udah pakai injeksi ya, injektor ya, kayak gitu. Tapi kalau dibilang yang namanya mobil-mobil kayak gini kan pelangganan, Pak. Jadi pemilik mobil seperti ini biasanya ya wes lah, mobil cuma buat karena konsumsi bahan bakarnya juga 1 liter itu bisa sampai 5 kilo sampai dengan 6 km saja. Boros berarti cc-nya 2.500-an, hampir 2.400 sekian. Tapi kalau cc kecil, ini 2.400. Kalau cc kecil menggunakan model karbu seperti ini, itu boros juga, Mas? Enggak. Supra X saya itu enggak, Pak. Supra X kan motor, Mas. Oh iya, 1 liter itu berapa kilo itu? 60 kilo, Pak. Ya, 60. Tapi kalau untuk yang mobil, rata misalnya Carry, Daihatsu, Zebra, Toyota Kijang, kemudian Zebra itu rata-rata sih masih irit ya. Masih irit ya? Masih irit karena memang dia kalau yang Kijang saya itu 1 liter, Kijangnya mertua saya, itu 1 liter itu bisa sekitaran ya 12 km. Masih itu 1,8 ya? 1,6? 1,8. 1,8. Nah itu masih, karena memang tergantung setelannya juga, Pak. Karena kalau untuk karbu gini kan dia kan bisa di setel, Pak. Jadi pilih mode boros, mode irit bisa. Tapi tentunya dengan penyetelan semakin irit bahan bakar cc yang besar, maka tenaganya loyo. Nggak sejalan. Gimana, Mas? cc ya setelannya irit, cc-nya besar, tenaganya loyo. Orang gede kayak Pak Yanto, makanya cuma sedikit 1 mangkok sehari ya, itu nanti tenaganya loyo. Sama kayak mobil. Ya pada intinya mobil ini memiliki beberapa kasus yang akan kita ceritakan saat ini, Pak. Memiliki beberapa kasus atau kekurangan atau permasalahan. Yang pertama adalah kalau dia campuran bahan bakar dan udara yang nggak optimal, maka mobil borosnya kebangetan, tenaganya nggak keluar. Seperti itu. Tapi keuntungannya dari kelemahan yang satu ini, keuntungannya adalah bisa di setel. Mobil ini bisa di setel irit, bisa di setel boros, bisa di setel optimal. Seperti itu. Selagi spoilernya masih normal. Tapi kalau dia sudah cacat, misalnya dia tidak bisa mengkabutkan karena kevakuman, atau mungkin sekalipun dia sudah di setel irit ya, Pak, dia masih cenderung boros, nah itu harus dilakukan penggantian. Dan yang kedua kelemahannya adalah ketika dia mobil jarang dipakai kencang, dia kan memiliki 2 katup. Katup tadi ya? Ada primer, ada sekunder. Ketika jarang dipakai buat kencang, itu kan sekundernya bukanya tergantung dari pembukaan primer. Kalau primernya udah membuka sepersekian atau mungkin dia pembuka full, yang sekundernya baru buka. Mobil jarang dipakai buat kencang, jarang dipakai buat nanjak, itu biasanya sekundernya menjadi macet, sehingga ketika dia dipakai untuk ngebut, dia menjadi loyo karena sekundernya macet, yang membuka hanya primer saja. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, spare part sudah mulai banyak berkurang, karena memang end of production ya, tapi kemungkinan besar KW-nya masih banyak. Seperti itu, Pak Tobik. Lalu kemudian yang berikutnya adalah ketika ini filter udara, di area sini kan ada filter udaranya, Pak Taufik. Ini ya. Ya ini. Ini filternya lagi saya cari nggak ketemu. Nah itu, Pak. Nah ini filter udara ini apabila dia sudah kotor, komponen nggak bagus. Nah ini lebih mempengaruhi terhadap suplai bahan bakarnya dibanding yang tipe injektor. Kalau injektor enggak ya? Kalau injektor kan lebih kepada throttle-nya yang biasanya pergerakan motornya menjadi berat. Macet ya. Atau ruang bakarnya menjadi cepat kotor. Kalau ini tentu karena dia itu sedotan, kemudian dia yang menyapai itu adalah plunyernya. Kalau plunyernya dia terkena sumbatan itu, maka akan menjadi ini, Pak Taufik, suplai bahan bakarnya menjadi mampet. Kayak gitu. Nah itu yang paling sering terjadi. Makanya kalau untuk yang tipe-tipe karbu kayak gini harus sering-sering dilakukan maintenance, yaitu berupa disemprot di area sininya, kemudian di kop.
Oh. Nah, kalau di kop itu kan fungsinya dia kevakuman di area manifold besar, sementara kalau ditutup di area sini, itu dia aliran udaranya yang masuk itu menjadi kecil. Nah, harapannya dengan kita melakukan kop seperti ini, itu dia kevakuman yang ada di area sini akan menyedot semua murni dari bahan bakarnya. Nah, sehingga setelah dilakukan buka throttle full, kan supply udara itu menjadi cepat, Pak. Segera ditutup supaya nanti yang keluar dari ininya, Pak, bahan bakarnya. Jadi plunyernya di sana itu terdorong oleh bahan bakar sehingga lebih bersih. Diharapkannya seperti itu. Oke. Nah, untuk tipe-tipe karbu sendiri juga termasuk sesuatu yang cengeng. Kalau misalnya dia filternya itu tadi dia kotor, filter bensinnya, maka itu pun juga akan mempengaruhi pelampungnya, Pak. Karena di sini kalau untuk karbu itu kan yang memampatkan ini bahan bakar atau minyak yang masuk ke area tampungan di dalam karburator itu adalah pelampungnya. Biasanya kalau misalnya ini dia kotor, kemudian pelampungnya itu kan bentuknya jarum, Pak. Apabila jarumnya ini dia tidak atau ada kotorannya, maka jarum tersebut tidak dapat menutup dengan sempurna. Akhirnya sering dijumpai karburator itu bocor. Jadi kebocoran tersebut masuk ke dalam area manifold sehingga busi menjadi basah seperti itu karena bahan bakar, sehingga starter awal menjadi susah seperti itu karena memang kondisi ketika dia dimatikan mesinnya, si bahan bakar ini tadi masih terus masuk ke dalam area karburator, kemudian dari karburator dia akan tumpah masuk ke dalam manifold sehingga di dalam sana menjadi basah di ruang Apakah piston. Ini yang dimaksud dengan istilah banjir itu, Pak? Iya, betul, Pak. Banjir bahan bakar itu ya? Iya. Banjir bahan bakar itu dikarenakan memang kondisi dari tangki masuk terus ke dalam area bahan bakar. Kenapa hal tersebut terjadi? Padahal pompa bensinnya dia tidak memompa. Karena tidak memompa loh. Iya, karena di dalam kemungkinan besar, Pak, di dalam sistem suplai bahan bakar ini masih terjadi kevakuman sehingga dia akan terus nyedot masuk ke sana. Makanya untuk mengantisipasi supaya dia nggak terus-terusan masuk ke dalam sana, biasanya ditutup bensin itu dibuka. Jadi supaya dia tidak terjadi kevakuman yang besar di sana sehingga bensin itu bisa berhenti. Tutup bukanya di mana? Dibuka, Pak. Tutup bensin. Oh, tutup bensinnya tutup dibuka. Ngisi bensin. Oh iya. Oh iya, jadi vakumnya kurang ya? Ya, jadi kevakuman kurang sehingga dia tidak terus mensuplai seperti itu. Oke. Karena kalau mungkin teman-teman yang udah biasa tune up misalnya kayak mobil-mobil Honda itu, ketika dia dibuka yang masuk ke dalam injektor itu, maka dia kalau si pengisian bensin itu tidak dibuka, maka terus-terusan akan keluar bensinnya. Seperti itu. Baik, Mas Adi, berarti kan kalau ini di mobil injeksi, ini adalah ganti injektor ya? Iya, pengganti injektor. Pengganti injektor. Betul, pengganti injektor sekaligus dia punya Pak? Namanya pengganti common rail. Oh iya, kalau di ini ya? Nah, kalau di injektor itu kan ada injektor dan common rail ya. Yang sekarang ya. Salurannya untuk ini ya membagi ke 4 injektor. Betul, kalau sini kalau sistem ini common railnya adalah yang ada di dalam penampungan. Kemudian injektornya adalah yang di area sepuyer yang ada di dalam ini, Pak, aliran udara. Oh iya, kalau dia ditembakkan di aliran udara ya? Baru masuk ke ruang bakar gitu ya? Masuk ke ruang bakar. Jadi dia campurannya keluarnya bensin itu tergantung kevakuman yang ada di area aliran ini, Pak. Karburator yang masuk ke dalam manifold. Seperti itu. Mas Ardi, ada tips nggak buat kawan-kawan yang mau beli mobil dengan teknologi masih karburator? Ya, teknologi karburator tentunya yang diperhatikan adalah pertama dia punya pelampung itu masih bagus apa enggak. Karena pelampung ini juga penting. Kalau dia misalnya nggak bisa stop, maka dia akan mengakibatkan terus-terusan banjir. Dan itu tentu di awal pertama kali nyala itu menjadi sulit untuk hidup. Karena busi selalu basah dalam kondisi basah. Jadi harus buka busi dulu, bersihkan, kemudian pasang lagi, lalu starter baru mau hidup. Kemudian yang kedua, ketika sudah memiliki maka harus sering-sering dilakukan maintenance. Maintenance-nya adalah paling mudah itu adalah dengan membuka filter udara, karena biasanya kondisinya filter udara itu ada di sini sangat dekat sekali. Iya, betul. Kemudian tinggal dibuka, lalu kalau misalnya teman-teman ada foam, semprotkan di area sini. Kemudian dilakukan gas penuh, full throttle, kemudian ditutup. Kemudian full throttle lagi, tutup lagi. Jangan sampai mati tapi. Karena kalau ditutup terlalu lama dia akan mati. Betul. Nah, jadi harus disering-sering main-mainkan supaya meskipun ini ya misalnya
Kalau kita ada di perjalanan sih sesekali ngebut nggak apa-apa. Tapi kalau untuk yang jarang ngebut ya harus sering-sering ngebut. Dia supaya ini Pak, tadi yang sebenarnya itu tadi dia bisa lancar untuk mensuplai bahan bakar. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah diperhatikan betul di bodi-bodi area sini, ini kan ada sambungan, kemudian di sini ada atas sama bawah, ada packing, kemudian di bawah sini juga ada packing yang masuk ke manifold. Nah, packing ini harus sering dilakukan pengecekan, karena apabila dia bocor, udara bisa masuk dari area manapun dan juga bensin bisa keluar dari area yang terjadi kebocoran. Mas, kalau paling parah, ini kita beli mobil bekas karbu. Ini sudah nggak layak lagi nih. Ya, ganti. Berapa rupiah itu? Oke, kalau untuk Terrano, kisarannya mungkin hampir 5 juta kali, Pak. Wow. Yang aslinya. Aslinya. Tapi kalau sekarang kan udah banyak konten-konten ya yang membahas tentang Nissan Terrano ini diganti dengan karburatornya Kijang. Tapi dia harus memodifikasi beberapa item untuk yang plunyernya seperti itu supaya dia bisa ngimbangin besaran cc yang dihasilkan, karena kalau menggunakan cc yang lebih kecil kan otomatis tarikan awal, akselerasi itu jadi lebih pengaruh ya? Berat karena dia momentum Pak, menunggu momentum seperti itu. Baik Mas Ardi, mungkin sebagai penutup bisa diberikan satu kesimpulan buat kawan-kawan yang akan membeli mobil bekas karburator. Ya, kalau untuk teman-teman yang ingin membeli mobil bekas yang dia masih menggunakan sistem karburator adalah tentunya kita harus pertama kalau kita ngetes ya nggak apa-apa kita glayer. Apa itu glayer? Kita gas. Gas secara spontan. Dia telat tentu nggak responnya. Kalau dia telat, nah itu kemungkinan besar bisa jadi dari suplai bahan bakarnya yang nggak bagus atau mungkin dari sisi pengapian. Tapi kebanyakan kalau untuk karburator yang di glayer atau di gas spontan dia responnya lama atau berebet itu umumnya dari karburatornya. Maksudnya itu tidak spontan gimana Mas? Digas tapi suaranya belakangan gitu? Nah, kayak berebet Pak. Gimana caranya? Ini belum hidup soalnya. Ya seperti itu intinya. Jadi kalau untuk menilai itu bagus atau enggak dari situ kemudian kalau misalnya mau tes jalan, dites di kecepatan agak kencang. Jadi misalnya kecepatan 60 kemudian nanti kita lakukan akselerasi. Nah, nanti kalau akselerasi telat atau berebet, nah berarti karburator bermasalah. Bisa dari hanya setelannya, setelan angin dan juga bahan bakar itu enggak sinkron sehingga enggak timbul campuran yang optimal sehingga mobil berebet, atau mungkin kemungkinan yang kedua dari faktor yang sudah kita bicarakan tadi yaitu sistem karburasinya yang tidak bagus seperti itu Pak Taufik. Baik, terima kasih Mas Ardi. Terima kasih kembali Pak Taufik. Ini pialanya Pak, bawa pulang Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.